Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Muhammad Akbar. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori welfare economics yang dikemukakan oleh Vilfredo Pareto. Welfare economics atau yang lebih dikenal sebagai ekonomi kesejahteraan adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik mikroekonomi untuk mengevaluasi kesejahteraan pada tingkat agregat. Ekonomi kesejahteraan atau welfare economic ini dikaitkan dengan dua teorema fundamental. Yang pertama, menyatakan bahwa dengan asumsi tertentu, pasar kompetitif menghasilkan hasil yang efisien. Lalu yang kedua, menyatakan bahwa dengan pembatasan yang lebih lanjut, setiap hasil yang efisien dapat didukung sebagai keseimbangan pasar yang kompetitif. Vilfredo Pareto memiliki sumbangsih pemikiran ekonomi tentang welfare ekonomi ini, yaitu prinsip Pareto atau kita kenal sebagai hukum Pareto. Prinsip Pareto adalah teori yang menyatakan bahwa 80% dari konsekuensi yang muncul sebenarnya berasal dari 20% penyebabnya. Gagasan ini ditemukan Vilfredo Pareto pada saat dia mengamati kacang polong di kebunnya yang berada di Swiss. Dari pengamatan tersebut, dia menemukan bahwa sekitar 20% tanaman kacang polong di kebun menyumbang 80% kacang polong yang sehat. Dia penasaran dengan hasil penemuan tersebut dan kemudian keliling Italia dan mencari fakta lainnya. Dia menemukan bahwa sekitar 20% dari populasi penduduk Italia memiliki 80% tanah di negara tersebut. Ia pun menemukan fakta-fakta lainnya dan lahirlah prinsip Pareto dalam aturan 80/20 ini. Dari aturan 80/20 inilah prinsip Pareto diterapkan ke semua hal. Misalnya saja 20% dari jumlah pelanggan menciptakan 80% pendapatan usaha. Lalu 20% dari pakaian yang digunakan membuat 80% aktivitas yang kita kerjakan. Dengan kata lain, setiap kejadian yang ada ternyata 20% penyebabnya berkontribusi terhadap 80% akibat. Itulah yang dijelaskan Pareto dalam aturan 80/20 ciptaannya tersebut. Kesimpulan tersebut menjadi prinsip Pareto begitu penting untuk kita semua pahami. Hal terpenting yang kita dapatkan dari prinsip ini adalah fokus sebesar 20% untuk memberikan dampak sebesar 80%. Di mana prinsip ini semakin berkembang seperti prinsip ekonomi, yaitu dengan input seminimal mungkin, berusaha untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Pareto ingin menunjukkan bahwa ekonomi dengan persaingan sempurna akan mencapai level keadilan ekonomi yang optimal, di mana alokasi sumber daya tidak dapat diubah untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa mengorbankan orang lain. Contoh sederhana yang saya ambil di sini dalam teori Pareto yaitu, katakanlah saya sebagai seorang pedagang buah. Usut punya usut, 80% dari hasil penjualan buah tersebut berasal dari 20% pelanggan. Bisa disimpulkan bahwa dari contoh tersebut, saya memfokuskan penjualan kepada pelanggan yang 20% tersebut. Lalu memberi apresiasi loyalitas mereka sebagai konsumen supaya mereka selalu membeli barang-barang yang saya jual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.